Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manajemen Retail Kelas A ingin membahas mengenai game teori in retail. Untuk selanjutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Leitra Fatima, yang kedua ada Sinta Ajeng Pratiwi, yang ketiga Nurul Hasanah, yang keempat Maya Nur Fauzia, yang kelima ada Gaida Insani Gemilang. Lalu Untuk yang pertama selanjutnya saya, saya akan menjelaskan penjelasan video dari TED, yaitu Why do competitors open their stores next to one another? Yaitu dalam skenario dengan dua penjual es krim di pantai, model kompetisi spatial hoteling digunakan untuk menganalisis bagaimana kedua penjual ini memilih lokasi mereka. Model ini menunjukkan bahwa solusi optimal adalah membagi pantai menjadi dua wilayah yang setara dengan keduanya bergerak ke arah pusat pantai dalam Nash equilibrium. Ini menjelaskan mengapa bisnis serupa cenderung mengelompok bersama, menghindari persaingan yang agresif, dan memanfaatkan lokasi yang strategis untuk akses pelanggan. Model ini berguna dalam memahami strategi lokasi perusahaan dalam pasar yang kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada pengertian dari game teori. Game teori merupakan strategi bisnis yang biasa digunakan dalam industri retail. Strategi ini mengajarkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis retail ataupun retailer harus pandai melihat situasi serta tanggap dalam menangani situasi bisnis yang kompleks. Contoh bisnis kompleks di sini maksudnya adalah dihadapkan pada situasi yang memiliki posisi atau lokasi geografis perusahaan satu berdekatan atau bahkan berdampingan dengan perusahaan pesaing yang sejenis. Pentingnya mempelajari game teori yaitu agar pelaku bisnis dapat dengan tepat menentukan strategi-strategi bisnis yang akan diimplementasikan serta untuk mengetahui lebih dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Untuk selanjutnya ada pengertian dari retail sendiri. Bisnis retail merupakan bisnis yang digemari dari masa ke masa. Untuk masyarakat baik di perkotaan maupun di desa, kehadiran pusat perbelanjaan seperti toko retail ini memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisnis retail sendiri mudah dijangkau serta memudahkan konsumen untuk membeli secara instan dengan satuan jenis produk. Bisnis retail ini merupakan bisnis yang menerapkan sistem penjualan produk atau jasa secara satuan atau ecer. Selain penjualan yang dilakukan secara satuan atau ecer, bisnis retail juga biasa membuka atau membangun toko secara berdekatan satu sama lain di kawasan yang sama seperti contoh di Indonesia ada Alfamart dan Indomaret. Pemilihan lokasi geografis dari bisnis retail ini cenderung di lingkungan yang dekat dengan masyarakat. Hal ini dianggap menguntungkan bagi pelaku bisnis karena dengan begitu masyarakat dapat memilih toko retail yang menjadi tujuannya untuk berbelanja dengan efektif dan efisien. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor toko retail bersebelahan. Jadi kenapa mereka berdekatan seperti itu? Jadi toko retail ini sering berdekatan atau berseberangan dengan toko yang sejenis atau pesaingnya karena memiliki alasan yang strategis yang dapat memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Beberapa alasan yang umumnya diantaranya yang pertama, pasar yang sama. Jadi memiliki target pasar yang sama, di mana toko yang menawarkan produk serupa yang berlokasi bersebelahan atau berseberangan ini untuk menarik pelanggan yang memiliki kebutuhan yang serupa. Kedekatan ini juga dapat memudahkan konsumen untuk membandingkan harga, kualitas, atau pilihan produk mereka. Selanjutnya yang kedua ada keuntungan lokasi. Yang kedua ini memberikan keuntungan lokasi, di mana kedekatan lokasi ini dengan pesaing atau bisnis yang serupa ini dapat memberikan keuntungan, di mana apabila suatu toko sudah sukses di suatu area, maka bisnis lain memungkinkan untuk mencoba keberhasilan tersebut dengan membuka cabang di dekatnya. Selanjutnya yang ketiga ada pemasaran bersama. Toko yang bersebelahan ini dapat bekerja sama dalam melakukan pemasaran atau promosinya. Hal ini dapat menciptakan atmosfer belanja yang lebih efektif, juga menarik pelanggan. Selanjutnya di sini yang terakhir ada efisiensi operasional.
Sharing sumber daya dan fasilitas dengan bisnis sejenis ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, termasuk dalam pengelolaan persediaan, di mana bisnis dapat meminimalkan kelebihan stok atau kekurangan persediaan dengan berbagi data dan berkoordinasi dalam perencanaan persediaan. Selain itu, biaya distribusi juga, di mana dengan letak yang bersebelahan, bisnis dapat mengurangi biaya distribusi. Bekerja sama dengan mengelola aspek-aspek tertentu dapat memberikan manfaat yang signifikan, namun penting juga untuk menciptakan perbedaan strategis dan kebijakan operasional dengan bisnis yang bersebelahan. Penting juga untuk memastikan bahwa kolaborasi tetap sesuai dengan tujuan dan kebijakan masing-masing perusahaan. Dengan koordinasi yang baik, juga komunikasi yang terbuka diperlukan dalam bisnis ini untuk memastikan bahwa kerjasama ini dapat memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada aglomerasi spasial. Jadi, berdasarkan beberapa alasan yang sudah disebutkan sebelumnya, hal ini tuh mencerminkan strategi bisnis yang umumnya disebut sebagai strategi penempatan atau lokasi strategis. Yaitu, lokasi strategi itu pendekatan yang digunakan oleh peritel untuk menentukan lokasi optimal tempat usaha, penjualan produk, atau layanan mereka. Strategi ini tuh juga bisa disebut sebagai aglomerasi spasial yang menjelaskan mengapa para pesaing ini memiliki gerai yang bersebelahan. Aglomerasi spasial ini mengacu pada kecenderungan bisnis atau toko-toko bersaing untuk berkumpul atau berada di dekat satu sama lain di lokasi yang sama atau area yang strategis. Aglomerasi spasial ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam fenomena ekonomi, sosial, atau lingkungan. Contohnya seperti yang tadi, dalam konteks ekonomi, perusahaan serupa mungkin cenderung berlokasi dekat satu sama lain untuk memanfaatkan sinergi, akses sumber daya yang sama, atau keuntungan lainnya. Di sini juga terdapat beberapa strategi umum yang perusahaan retail ini bisa pertimbangkan. Yang pertama ada lokasi geografis. Lokasi geografis ini mencakup mengenai site selection dan zoning regulation. Dalam site selection ini ada memilih lokasi toko yang sesuai dengan target pasar dan demografi. Faktornya seperti populasi, pendapatan, dan preferensi konsumen yang sangat penting. Yang kedua, zoning regulation ini memahami dan mematuhi peraturan tata ruang dan regulasi zonasi untuk memastikan toko sesuai dengan peraturan setempat. Strategi yang kedua ada pemahaman konsumen yang meliputi customer profiling yang memahami profil konsumen dan preferensinya untuk menyesuaikan penempatan toko dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka. Dan juga ada market research yang melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi tren konsumen dan preferensi lokal. Strategi yang ketiga itu ada persaingan, yang di dalamnya ini ada kompetitor analisis yang memantau dan menganalisis penempatan toko pesaing untuk mengidentifikasi peluang atau ancaman yang mungkin timbul. Lalu ada cannibalization avoidance untuk menghindari penempatan toko yang terlalu dekat yang dapat menyebabkan saling rugi antar toko tersebut. Yang strategi yang terakhir itu ada logistik dan distribusi, yaitu adanya supply chain optimization yang memastikan rantai pasok dan distribusi berjalan lancar untuk memenuhi permintaan toko dengan efisien. Lalu ada inventory management yang mengelola persediaan dengan efektif untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maya Nurfauziah. Selanjutnya ada study case. Nah, study case ini kita mengambil kasus Alfamart dan Indomart. Studi kasus persaingan Alfamart dan Indomart menunjukkan ketatnya kompetensi di tingkat lokal. Penempatan strategi mereka seringkali disesuaikan dengan kepadatan populasi dan preferensi konsumen setempat. Hal ini bertujuan untuk menarik pelanggan dengan memberikan kenyamanan dan aksesibilitas yang sama. Selain itu, perbedaan kebijakan stok produk yang juga memainkan peran penting. Dengan Alfamart cenderung lebih fokus pada kebutuhan harian dan Indomart menawarkan berbagai variasi produk yang lebih luas seperti misalnya sosis Indomart, donat, roti dan lain-lain. Itu Indomart lebih lengkap dibandingkan Alfamart. Mereka mempunyai produk sendiri gitu.
Faktor ini berkontribusi pada dinamika persaingan yang terus-menerus antara kedua perusahaan. Nah, penempatan bersebelahan antara Alfamart dan Indomart dapat dijelaskan melalui beberapa faktor strategis yang memaksimalkan keuntungan keduanya. Pertama, kedua perusahaan, yaitu Alfamart dan Indomart, memanfaatkan kepadatan penduduk di suatu area. Dengan menempatkan gerai berdekatan, mereka dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial dan memaksimalkan penjualan. Lalu yang kedua, penempatan strategis ini menciptakan persepsi persaingan langsung di antara keduanya, mendorong persaingan harga dan layanan. Pelanggan cenderung lebih memilih antara Alfamart dan Indomart ketika keduanya berada dalam jarak yang sangat dekat dan menciptakan suatu dinamika persaingan yang saling mempertajam strategi pemasaran. Lalu yang ketiga, keputusan untuk bersebelahan juga menciptakan kemudahan bagi konsumen. Karena dengan toko-toko yang berdekatan, pelanggan dapat dengan mudah membandingkan harga dan produk. Mereka bisa lebih mudah mencari harga. Misalkan sebuah produk ini kira-kira lebih murah di Indomart dan Alfamart, jadi lebih banyak pilihan. Lalu yang keempat, adanya persaingan yang ketat di antara Alfamart dan Indomart dalam jarak yang sangat dekat juga menjadi strategi untuk mencegah munculnya pesaing baru. Nah, ketika ada Indomart dan Alfamart yang berdekatan, sulit untuk retail lain agar bisa menempati di tempat tersebut karena posisi Alfamart dan Indomart ini tuh udah sangat dekat. Jadi kalau misalkan ada suatu supermarket lain yang akan membuka cabang di dekat Indomart dan Alfamart itu akan sangat susah karena mereka berdua itu sudah mendominasi suatu area dan menempatkan gerai mereka dengan begitu rapat. Jadi keseluruhan penempatan bersebelahan antara Alfamart dan Indomart bukan hanya tentang menciptakan kenyamanan bagi pelanggan, tapi juga strategi untuk mengoptimalkan keuntungan, memperkuat citra merek, dan menjaga dominasi pasar di tingkat lokal. Selanjutnya, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.